banyak orang yang nyangkain tuh Mas, mungkin Lu karena operasi semuanya? iya. Hidungnya, mukanya, Pipinya, pipi, rahang, ini, tete. semua. Sampai begitu dibuka, jeng langsung lihat kaca. Mau nangis karena aku merasa kayak I wish my mom bisa lihat itu. Karena aku kan mesti nabung, aku mesti mikirin Oh gitu. nabung tuh ya? Loh iyalah. Endorse biasanya ada yang endorse. Gak tahu. Terus tidur juga gak boleh sembarangan gini ke bantal. Gak boleh, gak boleh. Tidur tuh aku harus madep ke atas. Kan gak boleh miring-miring dulu karena kan sakit juga Mas. Ini kan habis diambil. Aku 47 tahun ya, mudah-mudahan Allah kasih aku umur yang panjang, tapi selama Allah kasih aku hidup dan umur, maka aku akan melakukan apapun yang aku mampu untuk bisa memberikan dan memastikan Aisyah mendapatkan kehidupan yang terbaik gitu. Thank you Denada. Thank you. Udah main kesini. Thank you, aku yang makasih diundang. Udah lama gak ketemu ya? Udahlah, terakhir kita ngobrol itu berarti enggak tahun lalu sih. Itu udah lagu Cipak-Cipuk belum sih waktu aku diundang? Udah kayaknya. Belum. Belum ya? I don't think so. Kalau kayak 2 tahunan deh. Iya, kalau belum. sebelum lagu Cipak-Cipuk itu berarti 2 tahun yang lalu. Karena Cipak-Cipuk itu awal tahun lalu. Oh iya belum. Kayaknya belum sih. Ingat aku. Gitu. Rame sekarang lagi rame iya. Ya kan. Terima kasih. iya gitu lagi. Karena baru pulang dari operasi hidung. Terus akhirnya ya as expected, seperti memang udah tahu bahwa akan terjadi gitu ya. Ada pro kontra, which is itu expected. Jadi ya sekarang akhirnya jadi pembicaraan ya gitu. Orang banyak yang pro, banyak juga yang kontra. Nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Jadi ya udahlah. Ya udah tahu lah. Maksudnya dari sebelum melakukan pun sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Bukan cuma ini, bahkan dari kan ini sebenarnya adalah operasi plastik ketiga yang aku lakukan. Ketiga. Oh jadi udah berapa lama sih? Operasi plastik pertama yang aku lakukan itu 2023. 2023 bulan Mei itu aku melakukan operasi lower facelift namanya. Jadi itu pengencangan kulit wajah bagian bawah, makanya dibilangnya lower facelift. Jadi yang dikencengin tuh dari sini sampai ke sini gitu. Itu ditarik, dikencengin. Dan emang gak merubah apapun, dalam arti kata tidak melakukan surgery rekonstruksi lah gitu, merubah bentuk atau apa. Dia cuma kayak reverse aging gitulah untuk buat kelihatan lebih youthful dan lebih muda. Karena udah usia waktu itu berarti ya 2 tahun lalu ya. Udah ada sagging, udah ada turun gitu kan. Jadi diangkat, dikencengin di situ. 2025 tahun ini bulan Februari aku balik lagi ke Korea dengan dokter yang sama. Itu di Korea Song, ya? namanya itu di Korea tuh Mas. Namanya Dokter Song. Dokter Song ini yang dulu bikin di 2023 Dokter Song juga. 2025 aku tuh dari kurun waktu 2000, pokoknya udah 2020 ya sampai 2025 lah ya. Itu aku tuh menerapkan pola makan dan pola hidup yang mudah-mudahan lebih sehat gitu ya. Jadi aku tuh turun total tuh hampir 12 kilo. Gokil, hampir Gitu, 12 kilo 12 kilo. Terus jadi aku di 2 tahun terakhir itu dari 2023 sampai 2025 tuh paling banyak turunnya gitu. Karena udah semakin terbiasa badannya kan. Jadi udah makin banyak yang turun. Akhirnya aku balik lagi 2023 bulan Februari ke Dokter Song untuk melakukan 3 prosedur. 3 prosedur tuh intinya adalah untuk mengencangkan kulit wajah bagian atas. Jadi dari sini ke atas nih Mas Nanda. Itu ada yang namanya forehead lift. Jadi bagian jidatnya ini dikencengin. Lalu ponytail lift, ponytail itu ya kuncir 1 kan. Jadi intinya tuh dari sini sampai atas sini tuh dikencengin. Efeknya tuh seperti kalau kita perempuan-perempuan lagi kuncir ponytail gitu. Jadi ininya naik apa. Karena kan udah 46 tahun aku pada saat itu kemarin tuh ya Februari. Jadi mata aku tuh memang dari dulu emang kayak sleepy eyes gitu loh Mas. Jadi ujung bawahnya tuh turun gitu. Nah aku tuh mesti banyak-banyak pakai bulu mata apa. Karena udah dia semakin turun, aku coba akalin sama makeup. Tapi sering sekali udah diakalin pakai makeup pun karena memang udah usianya segitu. Orang-orang tuh masih suka notice gitu bilang, Denana tuh matanya
kayak lagi capek banget deh, ngantuk, kurang tidur gitu. Jadi Orang-orang pada komen. iya, jadi iya sih bener juga. Aku lihat juga di kamera gitu, maksudnya di TV gitu. Kalau aku ngeliat aku bilang iya juga ya, matanya tuh kayak orang ngantuk, kayak orang capek gitu. Jadi aku bilang oh, oke. Dan aku coba tanya ke Dokter Song bilang kita bisa fix itu dengan ponytail lift. Itu yang paling simpel gitu. Jadi nggak dirubah bentuk matanya, cuma ditarik aja. Jadi dia memang dia nggak dia apa-apain, coba kembali ke tempat yang seharusnya. Istilahnya gitulah. Itu jadi 2 prosedur itu, lalu prosedur ketiganya adalah pore surgery. Pore surgery ini kosmetik. Jadi karena aku kulitnya itu pernah banyak scar bekas jerawat. Dulu salah waktu masih kecil penanganan jerawatnya salah, jadi banyak yang scar. Kalau kita bilang apa bopeng gitu ya. Nah itu aku coba untuk benerin dengan segala macam, tapi efeknya masih kurang seperti yang aku harapin. Jadi Dokter Song punya satu metode namanya pore surgery, itu asli itu dia punya dan dia bikin itu ke aku dan itu banyak banget, lumayan sekian puluh % itu jadi jauh lebih bagus gitu. Itu fungsinya untuk meminimasi itu, ngancengin kulit dan lain sebagainya gitu. Itu 3. Lalu di bulan kemarin, berarti bulan Juni, awal Juni aku kali ini beda, aku gak ke Korea, aku ke Bangkok. Di sana aku minta tolong sama Dokter Kosit, namanya beliau di Masterpiece Hospital. Aku melakukan yang namanya rhinoplasty gitu. Nah ini memang beda nih dari 2 sebelumnya, karena yang ini rekonstruksi. Ngerubah gitu. Dulu pada saat aku masih facelift aja udah banyak pro kontra, karena banyak masyarakat yang mungkin masih belum ngerti gitu bahwa facelift itu adalah ya hampir sama efek yang ingin didapatkan dengan kayak lo thread lift, kayak lo tanam benang gitu, sama aja. Cuma ini lebih permanen karena you go under the knife, operasi gitu. Nah cuma jadi orang tuh banyak bilang wah ada operasi plastik gitu. Nah jadi pada saat aku mau rhinoplasty aku tahu ini pasti akan jadi banyak pro kontra gitu. Tapi kan aku memutuskan untuk rhinoplasty semua deh, dari mulai yang 2023 2025 ini semua operasi plastik 1, kedua, ketiga aku ini semuanya tuh aku planning tuh udah jauh-jauh hari, bahkan tahun sebelumnya gitu. Jadi bukan satu keputusan yang aku tiba-tiba bangun tidur terus ngomong gue kayaknya mau ke Bangkok deh besok operasi hidung, enggak gitu loh Mas. Jadi emang udah dipikirin banget karena aku tahu dari segi biaya itu nggak sedikit. Berapa mahal sih? Yang mana nih? Kira-kira Kalau yang di awal yang 2023 total gitu. Yang di awal 2023 tuh aku kalau nggak salah habis 9.000 US. Wah. Yang pertama 2023. 2025 yang di bulan Februari itu aku 15.000 US, itu yang di Februari. Lalu yang ini itu 660.000 baht. Sekitar sekitar 300 juta itu untuk virgin nose. Ya kalau nggak salah begitu ya perhitungannya ya gitu ya. Tapi aku adalah dikasih diskon sedikit gitu ya sama mereka ya, 10% diskon gitu lah aku ini ya didapatnya. Tapi intinya tuh memang ya karena itu. Karena kan duitnya gak kecil tuh, duitnya tuh gede banget buat aku. Mungkin kalau yang buat yang mungkin duitnya itu santai gitu, tapi kalau buat aku tuh gak santai banget gitu. Jadi untuk merencanakan itu aku tuh harus planning dari setahun bahkan sebelumnya. Jadi mesti dari setahun bahkan lebih sebelumnya Mas, karena aku kan mesti nabung, aku mesti mikirin gitu. Nabung tuh ya? Loh iyalah. Iyalah ya banget. Iya. Mesti nabung, mesti mikirin. Nggak ada yang endorse, biasanya ada yang endorse. Kebetulan dokter-dokter yang aku tuju ini emang mereka terkenal, beliau-beliau ini terkenal dan rumah sakitnya juga terkenal bukan yang ada sistem endorse yang seperti itu gitu. Ya mungkin kita akan dikasih diskon lah sedikit gitu. Tapi endorse nggak ada tuh ya? Enggak, Dokter Song tuh tidak pernah mengendorse. Even tuh artis gitu apa? Setahu aku ya aku nggak tahu. Tapi setahu aku sih ya seperti itu. Lalu juga Dokter Kosit, ya beliau kita udah tahu itu the best. Kalau untuk rhinoplasty beliau tuh the best, terkenal banget. Aku di sana ngelihat pasiennya beliau itu datang gitu ya? Dari seluruh penjuru dunia. Seluruh dunia harus ya? Kelasnya udah gokil tuh ya? Kelasnya udah gokil sih Dokter Kosit itu. Beliau emang udah ngetop. Di Indonesia pun nama beliau ngetop banget. Jadi dan Masterpiece Hospital yaitu tempat beliau praktek ya. Dan tempat aku surgery kemarin itu dedicated plastic surgery hospital. Jadi memang
Dia adalah hospital yang khusus menangani dan mengerjakan operasi-operasi yang berhubungan dengan kosmetik, gitu. Mmm. Jadi ini bukan kayak ngomong satu gedung. Heeh. Enggak, ini kita Mmm. ngomong hospital. Jadi kalau kayak ke sini kayak kita ke Mmm. rumah sakit gede gitu Heeh loh Mas, heeh. tapi itu satu kompleks gede dengan gedung-gedung. Jadi Mmm. misalnya nanti kalau mau operasinya yang kecil-kecil aja gitu, misalnya kayak Ah, bikin kelopak mata atau heeh. apa, ambil lemak bawah mata, nanti di gedung yang ini. Tapi kalau Mmm. operasi yang agak besar, rhinoplasty apa segala macam, nanti gedung yang ini. Nanti kalau Ah, mau ini ya ke sini gitu. heeh heeh. Jadi emang dedicated, mereka khusus Mmm. spesialis menangani prosedur-prosedur operasi plastik. Mmm. Mmm, Kenapa? Mmm. Karena aku tahu bahwa khususnya rhinoplasty ya, Mhm. operasi hidung, itu kan hidung letaknya di tengah muka ya. Mhm. Aku tahu bahwa ini yang dirubah satu biji, Mhm. tapi pasti akan semuka nih akan Akan berubah berubah nih. banget. Iya, Mas Anang Iya ngeliatnya gimana nih gue? iya. Kan kita 2 tahun lalu ya, Heeh, bener bener bener. gimana? Berubah, tapi gue tahu Dena nih, Iya iya gitu. iya kan, nggak sampai Cuman kayak, "Eh siapa lu?" Gitu, enggak iya, kan? enggak. Tapi gue waktu di kawinannya Al, gue tuh ngeliat Emang lu. ada Mas Nanda? Ada. Kok nggak Gue ngeliat hula-halo dari sih? jauh. Terus? Dena bukan ya? Gitu. Karena tuh Ah, kan rame kan, iya terus iya iya. Dena nih, bukan nih, Mhm, gitu. mhm, Dari jauh karena gue mhm, nggak mendekat karena mhm. kan ada panggung waktu Iya itu iya kan iya iya segala iya. macem. Tapi karena itu gue ngeliatnya karena memang badan lu juga kan kita udah lama gak ketemu Udah lama kan, nggak ketemu Mas, iya. badannya juga berubah kan. Iya. Jadi kayak orang yang berbeda gitu Iya 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 dari iya. jauh. Iya. Tapi kayak tadi pas kita baru ketemu tuh Dena banget, gue Iya langsung hai iya gitu iya langsung iya. Nah iya gitu. gitu. Tapi kan ya, mmm ketakutan bahwa maksudnya Mmm. bukan kekhawatiran bahwa bukan kekhawatiran tapi, udah antisipasi gitu Ah, lah, ah, ah. tahu bahwa ini akan merubah wajah gua, letaknya dia ada di tengah-tengah Mmm. muka ya kan. Mmm. Jadi aku harus memastikan bahwa aku datang ke dokter yang tepat nih gitu. Mmm. Dan memang ya dokter yang tepat kebetulan Mmm. ya harganya juga tepat banget. Mahal tuh ya, karena Mahal emang Mas, expert banget tuh ya. mahal Mas, Kan betul. banyak tuh di Indonesia atau di mana juga Banyak di banyak banyak. Thailand rata-rata Iya, orangnya. rata ya. Korea juga kan Korea banyak. juga banyak, Mas. Tapi Yang terkenal yang juga Turki. top-top Turki Turki juga juga, iya terkenal, Mas. bener. Banyak tuh, Sampai teman-teman implan kita. rambut apa iya kan. Iya, teman-teman kita banyak yang di Turki juga, Iya, Mas. banyak yang di-endorse juga teman-teman kita. Betul Nggak betul keluar betul duit betul. tuh. Betul Kenapa betul tidak betul melakukan betul. itu Eh, Anda? karena itu, antisipasi aja sih, khawatir. Karena maksudnya, Mhm. ini kan aku lakukan ini kan, mainly yang menjadi drive utama aku adalah aku pengen kerja. Mhm. Aku mau memperpanjang usia karir aku, Mhm. gitu. Ya. Jadi aku harus pastikan, aduh nih gue harus invest di tempat yang benar, istilahnya Iya gitulah iya ya. iya iya. Jadi gimana caranya aku coba cari, ya usahaku sebagai manusia lah, aku coba research, Mhm. aku coba cari dokter yang terbaik kira-kira siapa ya gitu. Mmm. Ada sih beberapa pilihan aku waktu itu, Mmm. tapi sayangnya semua nggak ada yang endorse. Yang terbaik tuh aku tahu salah satunya juga di Amerika gitu, Ah. itu juga terbaik. Tapi, mmm, yang aku lakukan pada saat itu ya Mas, tuh aku bener-bener kalau udah nge-research tuh research-nya research beneran. Jadi aku Mmm. ngeliat track record-nya beliau gitu, terus aku melihat nih bakal dilakukannya di mana nih, rumah sakit atau klinik gitu, terus Jadi rumah sebenarnya sakitnya lu apa. tipikal yang sangat, detail banget tuh, yang nggak sembarangan merubah Iya atau oplas atau iya, treatment. sangat. Oke. Apalagi mungkin karena semenjak aku kan lumayan, maksudnya kayak sering ngelihat apa-apa yang berbau dengan medis kan Mhm gitu. mhm Jadinya, lebih lebih banyak gitu pertanyaannya dan lebih mhm banyak referensi yang aku cari gitu. mhm. Nah yang emang akhirnya membuat aku memutuskan, "Oh gue mau sama dokter Kosit aja." Itu adalah dari semua hasil-hasil previous, hasilnya Mhm renoplastinya mhm. dokter-dokter ini, ada tuh misalnya kayak dokter yang di Amerika itu, aku Mmm. ngelihat kayak dari 50 pasiennya dia sebelumnya lah gitu, Ah. itu pasti ada aja 1 apa 2 yang aku merasa, "Ih yang ini bagus ya, yang 47 bagus nih, tapi 3 ini gua nggak suka nih," gitu. Mhm. Dokter lain juga gitu, Heeh. dari 50 tuh pasti ada aja yang aku nggak suka. Nah, dokter Kosit ini adalah Heeh. satu-satunya dokter yang pada saat aku ngelihat 50 hasil kerja beliau sebelumnya, Mhm. 50-50 gue suka Mas. Before after-nya? Before after-nya gue suka. Oke. Karena, ini kayaknya ini nih yang gue cari. Kalau menurut aku tuh ya mencari,
apa ya namanya, maksudnya dokter operasi plastik gitu ya, Mhm. itu bukan cuma yang kita cari bukan cuma kepiawaian beliau sebagai seorang dokter, tapi Mmm. juga as an artist ya. Ya Karena ya kan ya. iya kan, Itu seni kan? seni kan Mhm. gitu. Karena dia matanya mesti bener-bener tahu kayak, Mmm. ah ini muka orang ini kayak begini, tulang pipinya kayak gini, matanya seperti ini, Mmm. dagunya seperti ini. Sehari-harinya ini orang ngapain kerjanya, itu tuh kayak gitu-gitu Oh tuh begitu? iya loh. Itu dapat nggak sih apa yang lu mau dengan apa yang dia sarankan itu bisa berdiskusi? Maksudnya sebaiknya jangan begini, lu maunya Banget. hidungnya seberapa mancung kayak Banget. gitu-gitu Nah, contohnya? ini loh Mas yang aku juga seneng sama dokter Kosit ya. Mhm. Jadi pada saat aku datang ke beliau kan gue udah riset tuh banyak banget kan. Mhm Jadi gue mhm. udah tahu kayak gue maunya ini apa segala macam Mhm gitu. mhm. Tapi sebelum aku ngomong semua itu, aku ngomong dulu sama beliau. Aku bilang, "Dok, jadi begini," dia bilang. Dia nanya, "Kamu apa yang menjadi keluhan kamu dan Mhm. kira-kira apa yang kamu harapkan dari rhinoplasty ini?" Dia Heeh. kan gitu ngomongnya. Terus aku bilang, "Dok gini, saya ini adalah seorang pekerja di dunia entertainment. Saya orang Mmm. panggung, saya bekerja dengan TV, saya bekerja dengan kamera." Gue bilang, Mmm. "Saya cari makan masih di situ." Aku bilang, Oke. "And I am 46 going 47." Mmm. Aku bilang gitu. Eee jadi saya masih bergantung di sini, and Mmm. I'm a single mother, aku bilang gitu. Mmm. Jadi nafkah gue masih di sini dan ini satu-satunya yang gue tahu so far untuk gue bisa cari Mmm. makan, aku bilang. Jadi, the reason gue melakukan ini adalah untuk itu. Mmm. Terus aku bilang, "Dokter coba saya mau kasih tunjuk sama dokter, gimana wajah saya pada Mmm. saat saya di kamera." Jadi aku kasih lihat tuh Mas, Oh, di oke. YouTube tuh. Gokil sampai segitu Sampai sebegitu observe-nya apa observe-nya iya harus dong, aku kasih sama oke. dia, "Ini Dok, jadi muka saya dokter lihat begini, tapi kalau di kamera tuh muka saya kayak begini, Mmm. hidung saya seperti ini. Bisa nggak dokter bikin supaya pada saat hidung saya ini bukan cuma dia serasi dan ideal dengan wajah saya yang Mhm. lain dilihat secara langsung, tapi juga prioritasnya adalah dia ideal dilihat di Di kamera." kamera. Oh, gokil. Gitu. Jadi Sampai sana ngobrolnya. iya. Nah jadi Gila. Mas, udah nih beliau langsung lihat, "Oh oke," dilihat, "coba lihat mana." "Oh oke, Mmm. oke saya ngerti." "Oke tapi sebelumnya," dia bilang, "saya Mmm. mau tanya dulu, secara kalau kamu bisa point," dia bilang, Ah. "apa yang kamu, merasa nggak ideal dari hidung kamu?" Aku bilang kan sama dia, "Saya merasa ininya begini 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 begini." Mmm. Oke. Terus dia lihat kan foto apa segala macam, terus dia ukur, dia gambar segala macam, terus dia bilang, "Tapi saya kayaknya nggak akan melakukan." Ini nih yang seru nih Heeh Mas. heeh. Jadi, aku tuh bilang sama dia, "Cuping hidung aku bagus nggak ya kalau dikecilin gitu, Oh, supaya heeh, mhm. nggak terlalu, nggak selebar ini tapi lebih Mhm kecil," gitu. mhm. Terus beliau lihat gitu, terus beliau bilang, "Kayaknya saya hanya akan kecilin satu sisi yang sebelah sini." Oh gitu? "Kenapa?" Dia bilang, Mhm. "Karena, nggak simetris, antara kanan dan kiri tuh nggak Mmm. simetris. Jadi saya pengen bikin lebih simetris, saya pengen kecilin yang bagian ini aja." Mmm. "Oke Dok." "Udah dong." Tapi ya gue masih merasa kayaknya, oke lah tapi I believe him gitu kan. Kan ada yang ya perfect banget nih harus Heeh kayak heeh. boneka lah, dia Heeh bilang heeh kayak heeh. Barbie lah, Heeh heeh, ada rata-rata Barbie gitu nose kan? ada lagi Barbie nose. Nah ya, Barbie. Barbie-Barbian. Barbie-Barbian, heeh. Ya Terus ya. udah gitu, udah nih Mas pas udah di ruang operasi itu berapa hari setelahnya udah di ruang operasi, udah mau ini nih udah lagi digambar lagi kan sama beliau, aku udah pakai baju. Nah Mmm. itu gaun itunya segala macam udah mau bobo nih, udah mau di anestesi. Beliau nanya lagi, sebelum di anestesi kamu mau apa lagi nih?" Mhm Gitu, mhm. ngomong dulu sama saya. Aku coba bilang gini sama dia, "Dok gini," bilang, "semua yang saya omongin, Mmm. yang saya minta dari dokter, please jangan dijadiin patokan. Nanti pada saat saya udah tidur, dokter udah buka kerjain, ternyata ada yang saya minta menurut dokter ini kayaknya nggak oke deh buat lo gitu, nggak bagus Oh. deh buat lo. Jangan lakuin ya Dok, please." Oh gitu, lu percayain tuh sama Aku dia percaya, tuh? aku bilang, "I believe you, I believe your judgment." Aku bilang, "Aku percaya sama mata dia." Iyalah Mas, karena kan dia yang Mhm paling mhm ngerti kan. mhm mhm mhm. Kita sih kebayang pengennya ini itu, tapi kan dari mata seorang dokter yang sudah mengerjakan mungkin ribuan pasien dengan Mhm. segala macam kondisinya, Mhm. pasti kan beliau punya insight yang lebih dalam dan lebih expert Mmm. soal itu. Mhm. Salah satunya tuh Mas yang aku minta adalah aku minta bagian tadinya, Mhm. bagian tengah ini, hidungnya yang tengah-tengah nih Heeh. Mas, aku minta tuh lebih dipanjangin. Mmm. Beliau sudah oke, tapi aku bilang kan terserah. Udah nih, terus beliau cuma bilang yang di Heeh. kanan kan yang mau Heeh dikecilin kan. heeh. Begitu aku udah akhirnya oke dia bilang, "Ya Dok inget ya, terserah dokter. Mmm. Pokoknya saya minta bagus terlihat, Mhm. ideal terlihat, bukan hanya saat ngeliat langsung, tapi priority mainly adalah saat di kamera." Mmm. "Oke," dia bilang gitu. Mhm. Udah nih Mas, begitu kebangun jeret, dua-duanya dikecilin.
Oh, Berarti pada ya, saat ya, ya. beliau mengerjakan, beliau memutuskan itu ternyata terbaik. Dan dia Ternyata karena pas ditanganin beda, pas tindakan beda tuh. beda ternyata Bisa berubah. Mas, Oh, ini bisa kayaknya mesti berubah. diginiin Iya, dan nih. aku kan pakai implannya Heeh. pakai rib aku sendiri gitu. Jadi mungkin pada Oh, saat udah dibuka masukin ribnya mungkin akhirnya kan bentuknya dari berubah dari iga. rib aku sendiri. Oh, ke sini ya. Heeh, ke situ. Nah, terus yang aku minta dipanjangin itu nggak dikasih sama dokter. Hmm. Maaf ya, saya nggak kerjain itu buat kamu karena ternyata pada saat saya coba lakukan itu, Heeh. muka kamu kelihatan lebih tua. Jadi pas tindakan itu beneran bisa berubah dengan diskusi awal ya, beda tuh ya. Dan beliau ini nih Jadi Mas, obrolan lu waktu sama dia sebelum tindakan yang lu bilang, ya tapi nanti pas lagi tindakan terserah kalau emang terserah itu itu berarti udah tepat. beneran. Iya betul. Ini mengedukasi nih ya buat orang-orang Betul. yang Nah, cari dokter yang kayak gitu, Mas. oke. Lebih baik cari dokter yang seperti itu. Dokter Kosit ini terkenal Mhm. orangnya perfeksionis. Beliau ini cerita yang aku dengar ya, Nah. Mas. Nggak tahu nih benar apa, tapi aku mendengar ini dari orang yang sangat amat terpercaya nih, sumber yang terpercaya, valid pokoknya ya. Ya. Beliau itu ini 7,5 jam nih, Mas. Itu 7,5 jam. Iya, Gokil. lama kan. Sementara facelift itu 3 jam, 2 jam, 2 Lu jam setengah. di 3 bius jam, apa? 3 jam Di setengah. bius? Bius total, Mas. Bius total ya? Iya. 7,5 jam sih gokil sih. 7,5 jam ini. Beauty is pain. Beauty is Sabar. harus sabar. Terus, Bukan sakit doang, sabar ya. nah, itu beliau itu bisa modelnya nih. Udah dikerjain nih. Set, udah jadi. Set, beliau mundur, beliau lihat. Sampai dia merasa ini kayaknya kurang oke, kurang sesuai dengan ekspektasi dia, kurang sesuai dengan ekspektasi pasien. Beliau bisa buka lagi dan benerin lagi. Oh, yang bener loh. Perfect banget ya, perfeksionis banget ya. Ya tapi kan ya itulah makanya yang menjadikan beliau jadi disebut-sebut memang terbaik di dunia untuk itu kan. Boleh gitu. dibilang terbaik di dunia tuh ya. Iyalah kalau menurut aku mah he's one of the best in the world. Seleb-seleb dunia ke situ juga nggak ada? Ya kalau ada pun kayaknya kita nggak tahu ya. Cuma aku tahu seleb Indonesia siapa Seleb aja Indonesia ke situ. siapa aja siapa ya? Oh situ nggak boleh gue kasih tahu. Tapi banyak banget. Dan beberapa they're open about it. Cowok-cowok juga ada yang oplas gitu. Aku belum tahu nih kalau cowok di mana nih yang terkenal seleb gitu. Indonesia yang ke beliau ya. Tapi yang kalau cewek-cewek, aku tahu lah banyak gitu. Ya? Banyak. Cuma memang ada yang akhirnya posting juga kayak aku kan maksudnya aku share ke orang karena aku happy alhamdulillah sama resultnya Mas. Lu puas dengan hasilnya? Aku happy banget sama result dan aku kepengen mudah-mudahan maksudnya ya siapa tahu orang-orang yang juga mempunyai planning yang sama gitu mereka mungkin bisa jadi dapat bagi ilmu aja lah, bagi pengalaman gitu. Kayak seperti waktu abis facelift juga aku sharing dengan suka hati, dengan senang hati. Orang juga kalau nanya sama aku anytime. Abis itu semua teman-teman kita pada telepon aku nggak usah sebutin namanya semuanya dari berbagai lini pekerjaan. Gimana dose, berapose gitu ya. Gimana dose caranya apa segala macam gitu. Dan aku happy untuk share karena why not gitu. Kalau emang mereka kepengen tahu dan siapa tahu info dari aku bisa ngebantu gitu sih Mas. Iya. Sedinamis itu ya ininya ya, situasional gitu ya, bisa berubah, bisa oh nih sebaiknya gini. Memang gitu. Makanya aku bilang dibutuhkan seorang dokter yang memang hebat, dokter yang bagus, tapi di saat yang sama juga seorang seniman yang juga. Jadi nggak melulu ngikutin apa yang kita mau. Dok, hidung saya mau diginin dok, segini. Iya dong, dia harus bisa kasih rekomendasi yang terbaik buat kita, ya kan? Karena kan mata dia yang lebih terlatih dibandingin kita. Kalau kita mah kepengen, pokoknya semancung mungkin, seapa mungkin ya bukannya nggak bisa, dokternya bisa-bisa aja. Cuma hasilnya nanti kita akan happy nggak gitu. Dan kadang-kadang keputusan yang diambil bukan semata-mata juga untuk alasan estetik kan Mas. Kadang-kadang mungkin bisa jadi kalau misalnya gue paksain lo untuk punya hidung misalnya semancung itu, setinggi itu atau seapa itu mungkin nantinya akan jadi ada masalah misalnya karena tulang hidungnya itu tulang yang aku nggak tahu. Jadi harus bukan cuma cantiknya tapi harus dari segi kesehatan juga ya. Iya dampaknya. Dong Mas. Gimana caranya supaya itu visible lah, resultnya bisa tahan lama, bagus. Karena biar bagaimana kan ini kan bukan bikinan Allah nih kan, bikinan manusia. Jadi ya beda lah kalau ditanya kesempurnaannya udah jauh lah, jangan dibandingin. Pas udah jadi selesai lo ngaca, apa yang lo rasain tuh pertama kali? Padahal itu masih bengkak loh Mas. Gimana? Jadi pas mau buka gitu kan, pas mau buka kasnya itu sama dokter,
semua tuh udah pada ngomong sama aku, Ah. termasuk yang ngedampingin aku. Nih aku didampingi sama seseorang namanya Dokter Oki, dia tuh dari Get Surgery, itu yang pendampingan kita ya untuk pasien dari Indonesia. Jadi yang mendampingi aku kan dokter juga nih, Dokter Oki, dokter dari Indonesia. Oke. Dokter Oki tuh udah bilang sama aku, ingat ya Kak, nanti pas lagi di tempatnya dokter Kosit buka ininya, castnya, dia akan bengkak. Dan masih bengkak, jadi jangan kaget. Yang selalu jadi masalah kan itu Mas, banyak banget teman-teman kita yang abis operasi hidung Posting, langsung posting, langsung langsung dikomenin. di-bash sama semua orang. Ngapain? Kenapa orang jadi gede begitu hidungnya? Iya, mendingan sebelum Operasi gitu lebih Kak. cantik sebelumnya. Iya, itu masih yang terjadi. bengkak. Itu kan yang terjadi karena selalu dalam 3 bulan pertama dia udah posting ya kan, Karena kayak gitu. mungkin di endorse kan, maksudnya tahap pertama ini before after aku sudah melakukan treatment. Iya, 1 bulan pertama mungkin bisa jadi kayak gitu Jadi ya Mas. rame. Gue pernah juga tuh di interview media juga karena saking rame netizen. Nah iya, Menurut Mas Hasan gimana itu Bang artis operasi ya? tapi kan bener kan selalu itu yang jadi kayak ya jadi ininya reasonnya orang-orang untuk nge-bash gitu karena dianggapnya gede hidungnya kayak gini padahal mereka nggak tahu bahwa itu masih dalam proses bengkak gitu. Iya. Berapa lama sih biasanya sampai 3 bulan. 3 bulan? Sampai jadi hidung yang asli sebenar-benarnya kita tuh 1 tahun. 1 tahun? Iya, baru dia akan benar-benar. Pokoknya nanti tuh hasil akhir baru bisa dilihat setahun tuh Mas. Cuma bengkak itu akan hilang dan mulai benar-benar kayak signifikan 3 bulan. 6 bulan sampai 6 bulan baru dia tuh udah benar-benar bengkaknya hilang. Tapi dia masih terus penyesuaian tuh Mas. Karena kan hidung ya di atasnya bibir kita ngomong mungkin. Mungkin gak tahu. Terus tidur juga gak boleh sembarangan gini ke bantal. Gak boleh. Tidur tuh aku harus madep ke atas. Gokil. Gak boleh miring-miring dulu karena kan sakit juga Mas. Ini kan habis diambil. Oh iya ini juga sakit. Jadi kalau miring sakit. Nah itu pas lagi dibuka. Gue udah diwanti-wanti Mas. Kak nanti jangan shock ya, jangan kaget ya. Pokoknya pas dibuka itu pasti bakal bengkak. Jadi jangan, itu nanti result akhirnya gak kayak gitu kok. Sabar ya 3 bulan tunggu gitu. Iya dok, iya. Jadi dalam hati udah antisipasi dong Mas. Duduklah aku. Begitu dibuka, jeng langsung lihat kaca. Mau nangis karena aku ngerasa kayak I wish my mom bisa lihat itu. Gitu. Bisa lihat karena kan pembicaraan aku kepengen operasi hidung tuh aku udah omongin sama mama udah dari lama banget gitu. Aku udah ngobrol sama mama gitu. Tapi pada saat akhirnya aku lakukan dan terjadi, ya mama udah gak ada buat ngeliat gitu. Jadi aku merasakan kebahagiaan sebagai seorang anak yang masih gak tahu lah aku deket banget sama mama aku. Jadi segala kebahagiaan tuh aku kepengen bisa langsung share sama dia gitu. Itu juga waktu kemarin aku facelift yang pertama mama masih ada. Begitu bengkaknya udah mulai hilang juga, tiap hari aku video call sama mama karena mau nunjukin nih ma udah gini-gini gitu, saking happy-nya gitu dan memang bengkak sih Mas, tapi aku happy, aku dalam hati aku ini masih, aku sampai bilang ini bengkak, iya itu masih bengkak Kak, sabar ya. No but I love it, aku bilang. Bahkan pada saat masih bengkak pun aku sudah merasa aku ditangani oleh dokter yang tepat, di rumah sakit yang tepat dan aku happy dengan hasilnya dan aku tahu 3 bulan lagi ini pasti akan sesuai dengan yang aku harapkan gitu. Gitu Mas. Jadi mungkin tidak makanya aku begitu pulang tuh Mas 2 minggu gue udah live kan. Gue live di MNC Mas. Iya itu yang rame makanya langsung. Itu rame langsung. Itu kayak lu launching gitu ya. Launching hidung baru. Opening launching Denada. The new Denada ya kan. Bener. Itu aku langsung live. Viral langsung. Iya. Orang-orang lain mah nunggu dulu. Kayak lu bentar sebulan 2 bulan lu baru. Jadi lu berapa lama nih? Ini tanggal berapa kita? 1 bulan lebih. Aku tuh surgery 4 Juni. 4 Juni. 4 Juni aku surgery itu dari jam 3 sore. Terus selesai jam 10 lewat. Aku udah dipindahin dari ruang recovery ke ruang nginepnya di rumah sakit itu sekitar jam 12:30. Jadi aku 2 jaman itu aku di ruang recovery. Gitu.
Gokil gitu. ya, harus sabar banget ya. Harus Emang sabar. cewek lebih sabar dari laki. Iya. Kok laki nggak sabaran kayaknya nggak bisa gitu. Tapi banyak loh Mas di situ pasien laki-lakinya. Gitu ya. Ya dan mereka di situ nggak cuma hidung, banyak banget. Bisa gedein itu juga bisa. Oh bisa. Bisa itu pertanyaan aku Karena sebenarnya. cowok rata-rata kan cewek gedein tete. Iya, Cowok iya. kenapa nggak boleh gedein Iya titik? itu di situ bisa. Bisa kan? Itu sebenarnya salah satu pertanyaan kita. Aku kan di sana ditemenin sama saudara-saudara aku, mas aku berdua cowok-cowok gitu. Yang juga kebetulan mereka tim aku juga gitu. Pertanyaan kita kemarin itu di sini bisa gitu. Ya bisa banget. Semua Mas, karena memang mereka dedicated plastic surgery. Jadi ya mau apa juga bisa. Berarti ini yang muka lu yang sekarang ini, hidung sekarang ini akan semakin hari makin lama makin Ya, oke. dia ada penyesuaian lagi dan ini yang masih bengkak nih, Mas. Kalau misalnya aku bisa kasih tunjuk ini bagian ini nih masih gede nih, Mas. Oh, sebenarnya itu Iya. ini belum final gitu Belum ya, belum final. Jadi ini nanti akan lebih mengecil gitu. Oh. Nah, cuma kalau tingginya ya memang segini. Ini nanti sampai kapanpun ya segini. Ini udah tingginya udah segini, ini udah nggak berubah. Cuma lebarnya aja yang dia ini masih bengkak. Nanti dia akan lebih ngecil. Makin cantik ya. Ya amin. Gue bener deh kawinan Al. Dena bukannya dari Jawa Iya. gua. Mas Badannya Dani juga, soalnya kan udah lama. Iya. Mas Dani juga nggak nandain tahu Mas. Segitu kan Mas Dani dulu satu album gue kan Mas Makanya. Dani yang bikinin Ya maksudnya wajar, pagi siang sore malam angling. tinggal tetanggaan gitu kan. Dan kita kan emang family deket banget gitu. Si mama juga almarhumah juga kan deket banget. Jadi waktu pas ketemu itu Mas Dani enggak Enggak dia. sampai si Teh Mulan yang harus ini Denada gitu, dia habis operasi hidung gitu berdiri, astaga dia baru kayak gitu. Iya. Nggak nandain dia. Badan juga ya kan. Badan Jadi juga, kayak ya. berbarengan kayak ini the new Denada yang baru gitu. Denada yang baru. Iya. Tapi Gokil. banyak orang yang nyangkain tuh Mas, mungkin Lu karena- operasi semuanya. Iya. Hidungnya, mukanya, Pipinya, pipi, rahang, ini Tete. semua sampai badan. ini sedot. katanya ini iya sedot, ini lengan Ah. segala macam gitu. Di kurun waktu 2 tahun ini gitu katanya aku tuh melakukan, dan ini bukan cuma dari masyarakat tapi bahkan dari teman-teman kita yang sesama dunia entertainment, mereka tuh bilang nanya dan mereka telepon ke aku, Dina lo tuh bikin ini gak sih, bikin rahang gak sih, bikin dagu gak sih, bikin ini gak sih. Aku bilang enggak. The only rekonstruksi yang aku lakukan itu si hidung. Aku bilang gitu. Berarti langsung itu impactnya kayak drastis ya, kayak berubah banget ya. Gara-gara emang hidung si doang hidung tuh. dan karena dibarengin dengan turunnya berat badan aku Mas gitu. Jadi ya akhirnya karena kan orang yang turun berat badannya banyak sebanyak mungkin aku ya 12 kilo ya Mas ya. Nah itu gimana ceritanya bisa turun 12 kilo tuh? Ada tips gak? Tipsnya Tapi dari dulu lo olahraga ya kan? bener, cuma memang kemarin itu alhamdulillahnya makanya aku selalu bilang sama ini masyarakat yang kalau aku pas lagi live sosmed gitu Mas, banyak yang menanyakan spill dong rahasia. Aku bilang I wish aku bisa kasih rahasia yang lebih wow amazing gitu ya. Apa misalnya lo lakukan cara makan seperti ini, lo lakukan diet seperti ini dengan olahraga seperti ini, tapi yang lebih amazing, mind blowing gitu. Tapi sayangnya nggak ada karena buat aku yang memang sepanjang hidup aku selalu struggling dengan berat badan. Satu-satunya jalan yang akhirnya itu work buat aku adalah jalan yang paling bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang aneh. Ya udah, cuma emang lu harus memulai pola hidup sehat. Pola makan sehat. Pola makan sehat. Pola hidup sehat dalam Nggak arti anti kata juga lu tadi lu olahraga. makan kue manis tadi situ? Masih. Tapi di 1 tahun pertama aku memutuskan untuk mencoba memperbaiki pola hidup sehat aku. Yang aku lakukan adalah aku ketemu sama dokter gizi. Aku minta bantuan beliau, namanya adalah Dokter Emilia Ahmadi. Hai dok. Jadi beliau itu adalah sport nutritionist. Jadi ahli gizi, tapi memang banyak sekali spesialisasinya itu ke mereka-mereka yang suka olahraga atau yang atlet yang kayak gitu-gitu. Nah kebetulan karena kan 2020 aku kan resmi jadi Zumba instructor Mas. Iya, untuk bersertifikat tuh gak sembarangan tuh. Nggak sembarangan dong, kita harus ada Instruktur pelatihan, ada sertifikasinya dan untuk mempertahankan sertifikasinya juga kita punya kewajiban-kewajiban gitu ya. Dan semenjak itu aku tahu bahwa pola hidupku dengan usia yang udah di atas
kepala 4 itu nggak bisa sama lagi nih cara makan sama pola hidupnya nih mesti nanya nih, mesti konsul sama yang ahli. Akhirnya beliau lah yang bantu aku untuk ngeset semua. Ngejalanin yang namanya pertama itu adalah tes DNA, Mas. Jadi ketahuan Tes tuh. DNA, tes DNA. Oke. Tes DNA untuk apa sih tes DNA yang namanya? Iya benar. DNA. Pokoknya jadi diambil dari liur. Jadi ketahuan tuh Mas, badan aku ternyata sensitif sama kafein. Padahal aku gila kopi. Oh, berarti udah nggak, harus hati-hati kalau ngopi, pikir lagi tuh. Iya, harus diatur lah. Dan ternyata badanku itu tidak toleransi sama gluten atau sama tepung-tepungan. Lalu ternyata aku membawa genetis diabetes karena memang aku dapat dari 2, papa almarhum dan mama almarhumah, dua-duanya beliau itu diabetes gitu. Jadi aku bawa genetis itu. Itu ketahuan semua. Jadi sama dokter Emilia pada saat itu, yang by the way beliau dikasih nama Emilia sama bapaknya beliau karena bapaknya ngefans sama mama. Emilia Lucu banget sih. Contessa, legend. Iya, itu on the side note. Tapi Kebetulan anyway, banget ya bisa gitu ya. iya itu lucu banget. Jadi pas kita ngobrol udah lama ceritanya, you know what katanya, kenapa aku dinamain Emilia, because my dad katanya itu ngefans sama your mom gitu. Lucu banget. Tapi anyway, dari situlah beliau membuat pola menu makan. Dan ini yang makanya aku bilang, kalau orang nanya sama aku gimana caranya ini, aku bilang kalau ada rezeki lebih dan emang kepengen, aku bilang you ask for help dari 2 profesi. Pertama, lu minta tolong ke dokter gizi. Yang kedua, lu minta tolong sama pelatih olahraga. Tapi make sure ya, dokter gizi. Dokter gizi. Dokter gizi. Bukan Emang dokter diet. Ya kan orang dokter diet, dokter kurus. dokter kurus, dokter Ini gizi. dokter ini identik kalau mau kurus ke dokter A. Ya Aduh, kan? aku nggak tahu tuh. Tapi pokoknya bagi aku orang yang maksudnya kan dokter gizi itu seseorang yang memang dia udah bertahun-tahun kuliahnya untuk bisa dapetin title itu dan pasti kan ilmunya banyak. Senengnya kalau kita tuh dibantu sama dokter gizi itu selalu kasih ilmu. Kita nggak bakal stuck selama-lamanya sama beliau. Karena kita diajarin sama beliau tuh, sama dokter gizi kita diajarin untuk mengenal diri kita, badan kita sendiri. Lu dikasih ilmunya, abis itu lu tinggal jalan sendiri. Gitu loh. Jadi Mas, tidak harus selalu treatment ya. Dikurusin. Enggak. Ini banyak kan orang. Dan aku gak dikasih obat loh Mas. Gak minum obat sama sekali. Gak ada obat sama sekali. Gokil bisa begini loh badannya. Gak ada dikasih obat apapun. Orang nanyakan, ada obat penghancur lemak, obat penahan lapar, obat enggak. Iya loh. Enggak sama sekali. Tidak ada obat sama sekali. Dan itu banyak orang yang gak percaya. Karena dianggap ya lu pasti pakai obat. Enggak, aku bilang. Enggak tuh ya. Enggak ada obat ya. Enggak. Tapi kalau aku bisa share satu nih tips yang paling gampang deh, dan aku yakin insya Allah kayaknya para ahli dokter gizi mudah-mudahan sih kayaknya akan setuju, nggak akan ada yang bilang no gitu kalau aku ngomong begini. Sebisa mungkin batasi konsumsi gula yang berlebihan. Gula itu dari semua ya, baik gula buatan maupun gula-gula yang dalam tanda kutip lebih alami, kayak buah-buahan yang terlalu manis batasin. Gitu kayak misalnya mangga, durian, terus mangka. Itu ada gulanya manis. Itu gulanya tinggi. Pisang. Orang pikir tuh buahan, itu temannya orang terus. selalu bilang, ini kan buah tapi gak apa-apa. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Lebih banyak ambil buah-buahan yang lebih rendah gula. Itu lebih aman, lebih bagus. Satu. Dan yang kedua, sebisa mungkin batasi processed food. Ya kalau mau makan ayam, iya kalau makan ayam ya dada ayam lah gitu. Kalau memang mau makan ayam ya jangan makan nugget gitu, makannya ayam gitu. Kalau mau makan daging ya jangan makan beef patty, tapi makan daging, benar-benar daging yang kayak. Ini bukan soal pengen kurus aja, badan ideal bagus, tapi sehat ya. Karena memang kurus itu cuma jadi bonus kok kalau menurut aku. Akhirnya tuh. Tapi orang rata-rata pengen kurus dulu. Nah itu makanya. Cepet ke dokter, ke klinik, cucus. Enggak sustainable menurut aku Mas kalau kayak begitu. Banyak teman-teman artis yang tiba-tiba kurus, tiba-tiba blar. Iya, karena gak sustainable. Pokoknya kenali diri kita sendiri dan cari tahu nih. Permasalahan lu apa sih selama ini kayak aku? Permasalahan gue tuh gue gak bisa tahan lapar Mas. Gue kalau udah lapar semua pengen gue makan. Gitu ya. Iya. Dan kok lu bisa melewati itu ya? Ya make sure jangan sampai kelaparan. Karena kalau gue kelaparan gue barbar. Jadi gue selalu make sure diri gue gak kelaparan. Caranya gimana ya? Gue makan gitu. Gue makan. Sedikit tapi sering, ada yang gitu ya? Sedikit tapi sering. Pada saat gue lapar ya jangan ditahan, makan. Cuma dan lu siapin dong. Kalau emang gue tahu gue tukang lapar ya gue siapin snack-snack yang gue bisa makan dan gak akan ngeganggu
program gua gitu. Misalnya apa, kacang-kacangan, misalnya gitu kan, kacang-kacangan bagus tuh Mas, gitu. Kayak almond apa segala macam, buah-buahan, sayur rebus misalnya gitu, itu kan bisa jadi kalau misalnya kayak lagi di mobil macet, mau lapar banget ya, makan itu kan aman gitu, istilahnya kayak gitu. Nah ini badan udah oke, ya kan, penampilan fisik juga udah oke berubah nih. Ada perubahan nggak sih dalam percintaan atau cowok-cowok? Ya kan ngeliat lu gimana? Entah teman-teman yang lu kenal atau yang baru kenal, ada perubahan nggak sih dengan lu yang dulu? Sekarang ini? Iya, banyak yang lebih penasaran aja sih Mas, penasaran. Maksudnya teman-teman tuh kepengen ngelihat langsung, kepengen kayak video call, kepengen ketemu. Video call? Iya, maksudnya kalau orang-orang yang kayak jauh gitu, gue video call gue pengen lihat gitu. Gitu ya? Gitu, iya. Terus kayak mungkin ya orang-orang yang pernah kenal aku dulu gitu, karena mereka dengar aku gini gitu, terus mereka pengen lihat hasilnya ya kayak gitu. Ya dan ya gitulah, orang pada dasarnya penasaran aja sih Mas, karena Enggak cowok cocok ngeliat lebih banyak yang flirting gak sih? ya itulah penasaran aja kalau Ya itu penasaran aja. Bukan penasaran kali, itu bukan penasaran kali ya, lebih ini aja. Aduh, ya. Tapi ada perubahan itu benar ya? Maksudnya sebelum dan sesudah? Iyalah pasti. Bukan pasti ya, maksudnya ya yang aku bukan terus aku berasa jadi wah cowok-cowok jadi pada nempel kayak perangko. Enggak. Cuma maksudnya iyalah gitu ya, pasti lagi-lagi aku bilang it's penasaran aja Mas, penasaran. Slide to my DM. Lebih halus ya bahasanya. Penasaran aja. Oke, kalau ke kerjaan ngaruh nggak tuh ke job-job? Alhamdulillah sih Mas, Ngaruh ya? alhamdulillah. Mungkin gini, lebih kepada aku sih berharapnya ya, maksudnya orang betul-betul melihat bahwa aku sebegini hal yang sejauh inilah hal yang step yang mau dan aku willing dan aku mau untuk lakukan untuk aku bisa mempertahankan karir aku. Itu membuktikan apa sih sebenarnya kesungguhan hati aku. Kesungguhan hati aku dalam mengerjakan pekerjaan ini juga membuktikan betapa pentingnya pekerjaan ini buat aku gitu ya. Jadi emang seperti itu. Tapi kalau misalnya ditanya, ada orang kan yang juga yang ngomong kan bahwa alah alasannya buat pekerjaan, emang kepengen cantik aja. Iya emang kenapa sih kalau misalnya kita kepengen cantik gitu kan, semua perempuan pasti kita kepengen cantik. Semua orang pengen kelihatan oke kan? Iya terlihat gitu. Iya, jadi cowok juga kadang banyak kepengen yang cantik juga. pengen lebih ganteng ya kan, banyak juga Iya, ya kan, betul, perawatan lah betul. apalah pengen lebih Iya gitu. Nah sekarang gue mau nanya musik nih. Dulu itu kan lu terkenal sebagai rapper cewek top di Indonesia. Terus lu nggak melanjutkan atau nggak concern lagi di rap? Masih. Cuma memang enggak seperti yang dulu, dalam arti kata musiknya evolve. Kalau masih nge-rap nggak masih. Lagu aku yang cuan pun aku nge-rap. Iya, di situ dia udah nge-rap ya. Pitik Gemoy pun aku nge-rap sebetulnya. Iya. But with a new style. Dan sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, yang ngerjain KOPLO ya, lagu aku yang pertama mulai dengan konsep ini tuh adalah KOPLO, koplo. Terus setelah itu keluar Pitik Gemoy, terus keluar lagi Cuan. Tiga-tiganya lagu ini ngerjain tuh rapper loh, yang bikin J-Flow gitu. Dan kenapa aku minta tolong sama J-Flow? Karena dan bukan cuma J-Flow sama Ana ya. Mereka berdua ini kan emang udah kayak aku selalu bilang nih power couple nih gitu. Karena mereka berdua they are my best friend, dan menurut aku sangat amat kreatif, out of the box selalu. Dan kalau aku tuh kadang-kadang suka mikir, gue tuh kayak gila banget, terlalu gila ide-idenya. Mereka tuh 10 kali lebih gila daripada aku ide-idenya. Sangat amat kreatif. Jadi berasa sebetulnya di setiap lagunya itu drive rapnya tuh kenceng banget. Cuma memang dengan kemasan yang baru. Dibuat supaya lebih zaman sekarang. Dibuat supaya masih tetap bisa mengakomodir kenyataan bahwa aku ini juga saat ini mungkin lebih banyak aktif di TV, dilihat di scene musik dangdut seperti itu. Tapi aku kan gak kepengen identitas aku hilang, karena banyak orang yang ternyata masih ingat bahwa Denada itu adalah rapper cewek gitu. Jadi
gitu Mas. Makanya keluarlah sekarang dengan genre yang seperti sekarang, di mana musik ya dangdut, tapi aku nge-rap di situ, tapi ya dengan style dan warna. Terus juga lo dance gokil, lo kan, iya kan? Tapi ini tradisional lucu, gokil, ya, lo Mas, tapi ini lucu. Koreo-koreonya gokil. Ini ada yang lucu. Jadi ini balik lagi ke soal surgery ya. Jadi orang-orang tuh aku tuh kan suka, karena aku memang banyak yang nggak tahu. Aku itu mengawali karir aku sebagai penari kan, sebagai penari tradisi. Pertama kali pada pengalaman manggung aku itu adalah sebagai penari tradisional, membawa misi budaya, membawa misi budaya Indonesia ke luar negeri. Itu pertama kali aku kenal panggung sebenarnya, bukan dari musik tapi justru dari nari. Sehingga aku sejak 2020 aku jadi Zumba instructor karena aku suka banget nari. Aku juga adalah orang yang cinta banget dengan tari tradisional dan tari modern. Jadi gara-gara aku renoplasti, aku kan selama ini selalu posting di TikTok, di mana kan nari-nari kan, dance. Apalagi aku instruktur Zumba, jadi aku sering posting video-video Zumba aku. Terus semenjak gue rinoplasti, orang-orang setiap kali aku posting video aku lagi Zumba atau lagi nari-nari, lagi dance-dance gitu, wah sekarang semenjak rinoplasti katanya jadi seneng joget-joget. Aku rinoplasti baru 2025, gue jadi instruktur Zumba dari 2020, gue nari dari gue TK, terus gimana? Salah. Tapi ya gak apa-apa, seru aja, lucu aja gitu. Ya artinya mungkin, ya benar, artinya dengan lo oplas itu orang yang tadi sama sekali nggak tahu jadi baru tahu, dia nggak tahu sejarah lama, jadi memperluas segmen tuh, berlebar. Ya bisa dibilang gitu ya kan, seru kan, ya itu industri kan. Itu industri lah, dan kita bukan orang-orang lama di industri ini. Ya aku beruntung lah karena kan ada mama dulu kan, jadi beliau tuh yang suka, emang udah ngasih ancer-ancer dari mulai aku dulu pertama kali bilang sama mama, aku mau ada di dunia entertainment kayak mama gitu. Ya udah dikasih ancer-ancer, jangan kamu pikir gampang ya, ada hal-hal yang memang akan sangat membahagiakan kalau kamu bisa berkarir dan make it di dunia entertainment dan dunia musik, tapi banyak hal yang mesti lo korbanin dan banyak hal yang mesti akan lo harus endure gitu. Seperti salah satunya yang dulu mama selalu bilang adalah, suka atau enggak, kehidupan lo tidak akan jadi milik lo sendiri. Gitu. Dia papa selalu ngomong gitu dulu, dan itu yang ditekanin selalu sama mama. Jadi emang udah beruntungnya karena mama pun dulu ada di dunia entertainment, aku jadi kayak ya udahlah, udah tahu gitu. Gitu. Nah, ini soal percintaan. Aduh, ya. Apa nih? Dengan karakter cewek independen, kalau yang apa ya, sangat berprestasi lah di industri entertainment, lu sebagai penari udah top, sebagai instruktur Zumba top, penyanyi, rapper, dengan segala apa ya, lu tuh beradaptasi dengan industri, dengan situasi, dengan waktu, era, dari zaman era rap awal-awal sampai sekarang tuh lu bermetamorfosis terus, beradaptasi terus. Kriteria cowok yang kriteria cowok tuh udah banyak berubah sekarang, Mas. Maksudnya karena sekarang kan udah ada Aisyah ya kan, dan kita punya perjalanan hidup dari mulai 2018 itu udah merubah POV aku lah. POV aku udah berubah tentang bagaimana aku menganggap apa yang penting buat aku dari seorang laki-laki dan apa yang nggak penting gitu. Buat aku pribadi, sekarang itu memang situasinya adalah mungkin ya aku tuh bukan sosok perempuan yang terideal lah dalam arti kata untuk dipilih gitu. Maksudnya masih ada yang lain yang single mungkin, jadi less bagasinya tidak sebanyak aku mungkin, misalnya mungkin kayak gitu. Ya kan ada aja orang yang milik kayak gitu, Mas, yang berpikiran seperti itu. Jadi aku selalu bilang gini bahwa pertama pasti dia harus bisa menerima kenyataan bahwa aku dan Aisyah tuh kita punya cerita ini gitu. Bahwa aku adalah sepaket dengan Aisyah dan bahwa aku sama Aisyah we've been through this, dan itu gak gampang buat kita gitu, dan maka ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita yang membuat kita melihat hal-hal di dalam hidup itu dengan sedikit berbeda gitu. Ini yang pasti harus bisa diterima oleh siapapun laki-laki itu satu.
Dan aku selalu bilang makanya siapapun nanti laki-laki yang dengan tulus dan ikhlas berkenan untuk merangkul kami ya, aku dan Aisyah, menjadikan kami bagian dari kehidupannya dia dan masa depannya dia, itu pasti laki-laki yang hatinya Masya Allah dan luar biasa gitu. Karena ya cuma laki-laki dengan hati yang luar biasa lah yang akan bisa menerima itu dan embrace ini semua. Gitu sih Mas. Udah ketemu orangnya? Masih dalam tahap ini ya seleksi. Pendaftaran bisa dihubungi kemana? Bisa langsung ke sini aja ke Mas Nanda, boleh langsung kontak ke sini gitu. Sekarang kita baru penyaringan yang ini ya, yang kedua ya tahap 2 gitu. Ya masih nyari-nyari lah, masih berdoa. Tapi kan prioritasnya udah jelas sih sekarang. Aku juga baru aja nguras tabungan jadi buat hidung baru ini. Jadi sekarang prioritasnya adalah gimana caranya modal segera kembali ya. kerja. Banyak kerjaannya. Amin alhamdulillah. Padat ya kan? Iya, alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Ya beruntung karena masih ada kayak stasiun TV yang masih mau untuk jadiin aku ada di acaranya, panggung-panggung masih mau ngelihat aku di nyanyi gitu ya. Jadi orang masih mau dengerin karya aku, itu udah aku bersyukur banget karena itu udah privilege ya yang Allah berikan buat aku, dan mudah-mudahan jalan buat aku bisa terus inilah ngejalanin tugasku jadi ibu, ngasih kehidupan yang paling baik yang aku mampu untuk Aisyah gitu. Oke, terakhir nih, pencapaian apa yang lu pengen, yang lu kan tipikalnya kan punya planning, punya nanti akan begini, apa yang ini puncaknya nih karir gue, atau ini yang gue inginkan dalam hidup gue, apakah itu karir kah, ataukah itu rumah tangga atau apa gitu? Aisyah sehat. Aisyah sehat, aku bisa lihat dia sekolah setinggi-tingginya, berkarir sebagus-bagusnya karirnya dia dan pekerjaan dia nantinya, yang tentunya harus juga bisa membahagiakan dia dan mempunyai kehidupan yang bahagia lahir dan batin, sehat jasmani rohani, solehah gitu ya. Dan mudah-mudahan aku bisa Allah kasih kesempatan untuk bisa menyaksikan itu semua gitu. Karena buat aku sekarang yang penting baru ngomong gini aja langsung ya, tapi semua ibu inilah ya pasti paham gitu. Buat aku sekarang yang paling penting adalah aku 47 tahun ya, mudah-mudahan Allah kasih aku umur yang panjang, tapi selama Allah kasih aku hidup dan umur, maka aku akan melakukan apapun yang aku mampu untuk bisa memberikan dan memastikan Aisyah mendapatkan kehidupan yang terbaik gitu. Ya, kita tahu bahwa kamu tuh orang sosok ibu yang struggling banget, yang fight banget, yang berjuang banget buat Aisyah. Iya, semua ibu sama sih Mas, semua ibu pasti akan fight buat anak-anak ini. Cuma sejauh apa kita akan fight dan seperti apa fight kita, setiap ibu itu pasti beda. Ada yang mungkin fightnya dengan banyak, aku kenal banyak ibu-ibu lain yang mereka lebih banyak dan lebih berat perjuangannya daripada aku, dan mereka bertahan dan mereka thriving dan mereka sukses membesarkan anak-anak kayak kita. Jadi buat kita semua ibu tuh sama. Kita pasti akan mau melakukan apapun untuk memastikan bahwa anak-anak kita ya semuanya nih dalam keadaan sehat dan mendapatkan kehidupan yang terbaik gitu. Itu buat Aisyah, buat Denada sendiri gitu. Buat Denada sendiri ngelihat itu aja udah happy pasti Mas. Gitu ya. Iya, kalau aku sih kebahagiaanku dan saat ini yang menjadi drive di hidup aku untuk aku mau melakukan semua ini dan aku mau endure dan menerima dan melakukan semua ini dan bekerja sekeras ini, dan mungkin kadang-kadang harus melakukan hal-hal yang sedikit tidak sesuai ekspektasi dan tidak membahagiakan banyak orang, tapi aku happy melakukannya, aku senang melakukannya karena aku tahu ada Aisyah di situ yang harus aku perjuangkan. Gitu. Jadi boleh dibilang nggak ini bahwa semua ini lo lakukan buat Aisyah? Iya dong, Wow. pasti.
Gitu. Semua ibu sama lah, kita pasti ya tos ibu-ibu tos. Kita doain semua yang terbaik buat Amin. Denada, Amin, buat amin, Aisyah, amin ya robbal alamin, insyaallah. buat kesehatan, buat karirnya, Amin. juga ya buat netizen mungkin yang nonton Iya. sedikit paham kenapa dan gimana. Dan sebenarnya dalam industri hal yang biasa sih. Iya. Cuman ya kadang orang seneng menilai atau mengkomentarkan. Nggak apa-apa, kan mama udah bilang dulu, hidupmu nggak akan pernah jadi hidupmu. Ya, padahal orang melupakan bahwa Denada tuh orang yang punya skill gokil. Amin. Bakatnya gokil di musik, amin, di tari, di koreo, dan di kreativitas macam-macam. Amin. Dena, makasih ya. Thank you Mas. Sukses terus. Amin. Sukses terus buat Mas juga. Thank you. Oke.